Sebuah adegan yang langsung diambil dari film. Kereta raksasa meliuk-liuk menaiki lereng gunung, bilah turbin angin sepanjang lebih dari 60 meter melintasi jalan-jalan Polandia. Ekskavator amfibi bekerja di tengah sungai yang deras, dan Derek mengangkat kubah gereja berusia berabad-abad dengan presisi tinggi. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda mesin-mesin paling luar biasa di planet ini. Raksasa baja yang menentang gravitasi, logika, dan hukum fisika. Dari pengangkutan beban yang mustahil, hingga keajaiban teknik yang tampak langsung dari fiksi ilmiah. Bersiaplah untuk perjalanan yang menakjubkan melalui dunia mesin berat, di mana hal yang mustahil hanya membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk menjadi kenyataan. Penyelamatan warisan. Derek, yang mengangkat kubah berusia seabad. Di jantung kota Kozlov yang tenang, sebuah kota kecil Ceko yang tampaknya membeku dalam waktu, kubah sebuah gereja tua sedang diangkat berkat teknologi modern, menciptakan momen yang mendebarkan sekaligus menakjubkan. Ini bukan konstruksi baru, tetapi justru sebaliknya, ini adalah penyelamatan. Kubah yang selama berabad-abad telah memahkotai gereja seperti topi batu dan kayu, perlu dipugar, dan untuk melakukannya, kubah tersebut harus diturunkan ke tanah untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Derek APB Plzen, AC-200, sebuah raksasa baja di atas rel, telah dikerahkan di ruang yang sangat terbatas, dikelilingi oleh rumah-rumah tua, dan jalan-jalan sempit yang tidak dirancang untuk menampung struktur sebesar itu. Setiap gerakan tim insinyur dan pekerja dihitung dan dikoordinasikan dengan cermat. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Kubah, elemen arsitektur yang nilainya tak terhitung, memiliki berat puluhan ton dan strukturnya yang berusia berabad-abad dapat retak akibat getaran tiba-tiba. Kabel-kabel baja perlahan mengencang. Derek mengeluarkan dengungan hidrolik yang lembut dan kubah mulai terangkat dari langit tempat ia telah menjadi bagiannya selama beberapa generasi. Para tetangga menyaksikan dalam diam, beberapa dengan air mata di mata mereka, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan momen bersejarah. Ini bukan sekadar operasi pengangkatan. Ini adalah operasi penyelamatan warisan yang membutuhkan konsentrasi maksimal untuk melindungi nilai sakral dari warisan sejarah ini. Ketika kubah mendarat dengan selamat, tanpa kerusakan sedikit pun, desahan lega kolektif menyapu alun-alun. Teknologi telah memungkinkan apa yang tampaknya mustahil, dengan lembut mengembalikan sepotong langit ke bumi. Lift perahu Ronquiers, keajaiban hidrolik setengah abad. Lebih dari 1000 km jauhnya, di Belgia, dekat kota Ronquiers, terletak salah satu mahakarya teknik hidrolik abad ke-20, lift perahu Ronquiers. Beroperasi sejak tahun 1968, sistem ini telah menentang logika dan gravitasi selama lebih dari setengah abad, memungkinkan kapal untuk mengatasi perbedaan ketinggian 68 meter di Kanal Charleroi, Brussels. Untuk memahami besarnya, bayangkan harus mengatasi perbedaan ketinggian yang setara dengan gedung 20 lantai, tetapi bukan dengan lift penumpang, melainkan dengan kapal kargo yang beratnya ribuan ton. Sistem ini secara efektif menggantikan 14 kunci air tradisional yang akan membuat perjalanan jauh lebih lambat dan lebih rumit, mengubah apa yang dulunya merupakan cobaan berjam-jam menjadi perjalanan yang hanya memakan waktu setengah jam. Struktur uniknya mencakup 2 kontainer bergerak raksasa, masing-masing berbobot 5.200 ton saat penuh air, yang bergerak menanjak sejauh 1,4 km. Bayangkan, 2 kolam renang olimpiade raksasa bergerak naik turun di atas rel, mengangkut kapal kargo seolah-olah itu adalah mainan di bak mandi. Berkat dukungan 236 roda baja, sistem ini mencapai kecepatan operasi maksimum 1,2 meter per detik, menunjukkan kapasitas pengangkatan yang mengesankan dan efisien untuk transportasi sungai. Melihat kapal memasuki salah satu kontainer ini adalah pengalaman yang hampir surrealis. Kapal perlahan meluncur ke dalam tangki air raksasa, mengapung dengan tenang saat pintu gerbang tertutup di belakangnya. Kemudian, tanpa awak kapal merasakan sedikit pun gerakan, seluruh rangkaian mulai menanjak, ditarik oleh kabel baja dan penyeimbang tersembunyi. Pemandangan perlahan terbentang di bawah mereka. Pepohonan menjadi lebih kecil, jalanan menjauh, kota-kota menjadi sekadar model. Ketika mereka mencapai puncak, pintu palka terbuka dan kapal melanjutkan perjalanannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
sebuah keajaiban teknik yang telah beroperasi tanpa henti selama lebih dari setengah abad, 24 jam sehari, 365 hari setahun, menentang perjalanan waktu dengan keandalan yang sama seperti hari pertama. Ekskavator amfibi CAT 320 bekerja di sungai terpanjang Norwegia. Dari kanal-kanal Belgia, kini kita menuju Eropa Utara, ke Sungai Glomma, sungai terpanjang di Norwegia, tempat air yang bergejolak mengalir deras dari pegunungan ke Fjord Oslo. Di sini sebuah mesin yang tampak seperti langsung keluar dari film fiksi ilmiah sedang bekerja. Ekskavator amfibi CAT 320. Ini bukan ekskavator biasa, ini adalah ekskavator yang bisa berenang. Lupakan semua yang Anda ketahui tentang mesin berat yang terikat di daratan. Karena mesin baja ini bergerak di air dengan mudah seperti mesin sejenis di aspal. Berkat sistem pengapungan khususnya yang terdiri dari ponton dan struktur kedap air yang membuatnya tetap mengapung, bahkan dalam arus terkuat sekalipun, mesin seberat 25 ton ini meluncur di sungai seperti perahu. Tetapi dengan kekuatan ekskavator, lengan hidroliknya terjun ke dalam air, mencapai dasar sungai sedalam beberapa meter, dan mengeruk bertonton sedimen yang jika tidak akan menghalangi navigasi atau meningkatkan risiko banjir. Misinya di Sungai Glomma sangat penting sekaligus berbahaya, mengeruk dasar sungai untuk menjaga agar saluran tetap dapat dilayari dan memperkuat pencegahan banjir di wilayah di mana pencairan salju musim semi dapat mengubah sungai menjadi arus deras yang mengamuk. Setiap kali mesin sebagian terendam di perairan yang bergejolak, dibutuhkan tingkat keterampilan dan ketelitian yang tinggi dari operator. Arus yang intensitasnya berubah tergantung pada waktu dalam setahun, variasi dasar sungai yang berubah meter demi meter, dan keberadaan bebatuan terendam yang dapat merusak sistem pengapungan membuat setiap hari menjadi tantangan. Tetapi CAT 320 Amphibious dirancang tepat untuk ini. Sensornya terus memantau stabilitas, menyesuaikan daya apung ponton untuk menjaga keseimbangan. Lengannya bergerak di bawah air dengan kekuatan yang sama seperti di darat berkat sistem hidrolik tertutup yang mencegah air masuk. Saat hari kerjanya usai, ekskavator muncul dari sungai seperti monster prasejarah. Air menyembur dari strukturnya dan bergerak di sepanjang tepian menuju lokasi kerja berikutnya. Ini adalah bukti nyata bahwa mesin berat tidak harus terbatas pada daratan. Ia juga dapat menaklukkan sungai. Kombinasi mematikan Terex RH 30 dan Eccentric Reaper XR80. Jika ada satu tempat di mana batuan menunjukkan sisi terkerasnya, itu adalah tambang. Dan jika ada kombinasi yang dirancang untuk menjinakkan ketangguhan itu adalah ekskavator Terex RH 30 dan Eccentric Reaper XR80. Ketika ekskavator 30 ton yang bertenaga ini dipasangkan dengan Reaper, semuanya berubah di tambang. Kombinasi ini adalah senjata super penghancuran sejati, duo dinamis yang telah merevolusi penghancuran batuan di seluruh dunia. Dengan berat lebih dari 10 ton, XR80 tidak memukul batuan seperti palu konvensional. Itu terlalu sederhana, terlalu tidak efisien. Sebaliknya, ia menghasilkan getaran eksentrik frekuensi tinggi yang memecah batuan dari dalam, seolah-olah merobeknya dari dalam dengan kekuatan tak terlihat. Seolah-olah jutaan gempa bumi kecil yang terkonsentrasi pada satu titik meledakkan batu dari retakan molekulnya. Kini, bahkan lapisan batuan terkeras pun dapat dihancurkan dalam hitungan menit tanpa ledakan, tanpa izin, tanpa risiko, tanpa deru dinamit yang memekakkan telinga. Kombinasi ini tidak hanya melipat gandakan produktivitas pembongkaran hingga 2-5 kali lipat dibandingkan metode tradisional, tetapi juga mengurangi biaya, kebisingan, dan risiko. Di tambang tempat ledakan dulunya menggema dan memperingatkan tetangga hingga bermil-mil jauhnya, kini hanya terdengar deru ekskavator yang stabil dan dengungan dalam dari Reaper. Operator dapat bekerja dengan akurasi tinggi, membuang batuan tepat di titik yang dibutuhkan, tanpa merusak material di sekitarnya, tanpa membuang tenaga, dan tanpa membahayakan siapapun. Ini adalah evolusi pembongkaran, sebuah teknologi yang membuat lingkungan yang paling keras sekalipun menjadi lebih efisien dan aman dari sebelumnya. Melihat Terex RH30 dengan XR80 terpasang seperti menonton petinju dengan sarung tinju bertenaga. Setiap pukulan menentukan, setiap serangan mematikan bagi batuan. Mesin pertambangan tangguh Hydromek AMK 390
LCHD mengagumkan di Irlandia. Kita mengubah pemandangan, tetapi tidak intensitasnya. Di tambang Dowling di Irlandia, di mana hijaunya lanskap zamrud kontras dengan abu-abu batu kapur, seekor mesin baja sejati telah muncul. Hydromec HMK 390 LCHD. Mesin ini langsung menarik perhatian sejak pandangan pertama. Strukturnya yang kokoh, sasis yang panjang dan stabil, serta tenaga yang luar biasa menjadikannya ratu tambang yang tak terbantahkan. Ini bukan mesin untuk pekerjaan ringan. Ini adalah mesin yang dirancang untuk menancap ke batu dan tidak akan melepaskannya sampai benar-benar hancur. Mesin dengan tenaga lebih dari 270 tenaga kuda menggerakkan sistem hidrolik canggihnya, mengoperasikan boom, lengan dipper, dan bucket Miller groundbreaking dengan lancar. Setiap gerakan halus namun tegas, tepat namun bertenaga. Dengan berat hampir 40 ton dan kapasitas bucket 2,5 meter kubik, HMK 390 menyerang bongkahan batu seolah-olah tidak ada yang dapat menghentikannya. Bucketnya mencengkeram batu dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan bertonton material setiap kali lewat. Tanah bergetar saat roda rantai mencengkeram medan, mendorong mesin maju. Dentuman logam beradu dengan batu sangat memekakkan telinga. Tetapi di dalam kabin kedap suara dan ber-AC, operator bekerja dengan tenang seolah-olah mengoperasikan perpanjangan tubuhnya sendiri. Bahkan di medan terberat sekalipun, di mana mesin lain akan mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, di mana mesin akan terlalu panas atau sistem hidrolik akan kehilangan tekanan, HMK 390 mempertahankan kinerja yang konsisten. Para insinyurnya merancangnya untuk bekerja tanpa lelah dalam kondisi paling ekstrem, dan itulah yang dilakukannya. Hari demi hari, minggu demi minggu, mesin raksasa Irlandia ini terus menghancurkan batu, membuktikan mengapa ia dianggap sebagai mesin yang tak terkalahkan di industri pertambangan. Para operator menggambarkannya dengan campuran rasa hormat dan kekaguman. Ini adalah mesin yang tidak pernah menyerah, yang selalu menuntut lebih, yang membuat pekerjaan terberat tampak rutin. Dan ketika hari kerja berakhir dan mesin dimatikan, keheningan yang ditinggalkannya hampir sama mengesankannya dengan derunya. Mesin Bor Atlas Copco de 65, pejuang batu. Pada proyek skala besar, ketika batuan sekeras baja menghalangi jalan, ketika bahan peledak bukanlah pilihan, atau ketika presisi lebih penting daripada kekuatan kasar, mesin bor Atlas Copco D65 beraksi seperti seorang pejuang sejati. Mesin ini tidak bertujuan untuk menghancurkan, ia bertujuan untuk membuka jalan, mengebor batu dengan kesabaran seorang pemahat dan kekuatan seorang titan. Dengan gaya tumbukan hingga 65 joule dan kecepatan antara 1.300 dan 1.500 pukulan per menit, D65 menembus batuan padat dengan cepat dan tepat. Setiap pukulan seperti pukulan palu dari raksasa, tetapi terkonsentrasi pada titik yang hampir sebesar koin. Dilengkapi dengan bor yang dioperasikan oleh udara terkompresi atau sistem hidrolik. Bersama dengan mata bor karbida tungsten yang sangat tajam, mesin ini tidak hanya kuat tetapi juga sangat tahan lama. Mata bor berputar dengan kecepatan tinggi saat memukul, menghancurkan batuan menjadi partikel-partikel halus yang dikeluarkan oleh udara bertekanan, meninggalkan lubang silindris yang sempurna, baik di tambang dalam, di mana suhu dan kelembapan akan menguji peralatan apapun, atau di ruang konstruksi yang sempit, di mana kemampuan manuver sama pentingnya dengan daya. D65 menjalankan misinya dengan kecepatan dan presisi yang benar-benar mengesankan. Operator memandu mesin ini dengan joystick yang sensitif, merasakan kekerasan batuan melalui getaran, menyesuaikan tekanan dan kecepatan pemukulan secara real time. Ketika mata bor muncul di sisi lain, setelah menembus batuan padat setebal beberapa meter, perasaan pencapaiannya tak terlukiskan. D65 telah menyelesaikan tugasnya, membuka jalan bagi bahan peledak, jangkar, dan fondasi. Ini adalah mesin yang dirancang untuk tidak pernah berhenti, untuk terus mengebor sampai batuan menyerah. Dan batuan, cepat atau lambat, selalu menyerah kepada prajurit baja. Tangki air 85 ton. Sebuah perjalanan 3 hari di Swiss. Sebuah perjalanan yang menantang sekaligus spektakuler terjadi di jalan-jalan Swiss ketika sebuah tangki air seberat 85 ton berhasil diangkut oleh Egli Transport AG untuk koperasi air minum Murvau.
Bayangkan sebuah blok baja seukuran rumah kecil, jenis yang biasanya dipasang tinggi di perbukitan untuk memasok air ke seluruh kota, bergerak perlahan di sepanjang jalan sempit, melewati tikungan yang mustahil dan tanjakan curam yang akan menguji kemampuan pengemudi yang paling berpengalaman sekalipun. Sebuah tim yang terdiri dari 15 insinyur bersama dengan trailer 12 gandar dan derek Liebherr LTM 1300 dengan kapasitas angkat hingga 300 ton membutuhkan waktu 3 hari penuh untuk menempuh jarak 45 km di medan yang terjal antara titik awal dan tujuan akhir. 3 hari untuk menempuh jarak yang ditempuh mobil biasa dalam waktu kurang dari 1 jam. Tetapi ketika muatan Anda memiliki berat yang sama dengan 50 mobil keluarga yang ditumpuk di atas satu sama lain, waktu diukur secara berbeda. Setiap kilometer adalah kemenangan. Setiap tikungan yang ditaklukkan adalah alasan untuk perayaan. Bagian paling mengesankan dari seluruh operasi terjadi ketika konvoi mencapai tikungan paling berbahaya di rute tersebut. Untuk membawa balok baja raksasa ini melewatinya, pihak berwenang harus menutup 2 jalan selama 8 jam, mengalihkan semua lalu lintas dari area tersebut. 8 jam di mana pengemudi lokal harus mencari rute alternatif, di mana ketenangan kota-kota terdekat terganggu. Semua itu agar raksasa baja tersebut dapat maju beberapa meter. Para insinyur dengan cetak biru di tangan dan radio siap siaga, memandu pengemudi dengan instruksi yang tepat. Sedikit ke kiri, sekarang lurus ke depan. Hati-hati dengan tiang itu. Tangki yang digantung di atas trailer 12 gandar tampak melayang di udara saat melewati rintangan. Setiap gerakan direncanakan dengan cermat, setiap belokan dihitung hingga milimeter untuk menjamin keamanan maksimal. Akhirnya setelah 72 jam ketegangan terus-menerus, tanker tiba di tujuannya dengan utuh, siap untuk memenuhi fungsinya memasok air minum ke ratusan rumah. Sebuah perjalanan modern yang menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang tepat dan teknologi yang presisi, tidak ada muatan yang mustahil, tidak ada jalan yang tidak dapat dilewati. Mesin penggali parit, TESMET 1675 135 ton menaklukkan pegunungan. Sebuah peristiwa luar biasa di dunia pengangkutan ultra berat terjadi ketika mesin penggali parit TESMET 1675, sebuah raksasa baja sejati dengan berat 135 ton, berhasil diangkut melintasi medan pegunungan yang sangat menantang. Mesin ini yang dirancang untuk menggali parit di tanah yang paling keras. Untuk memotong batu seperti mentega, harus menjadi kargo itu sendiri untuk mencapai lokasi kerjanya. Begitulah paradoks mesin-mesin raksasa. Sebelum dapat bekerja, mereka harus diangkut, dan semakin besar ukurannya, semakin kompleks pengangkutan awal tersebut. Perusahaan Vasulas Heavy Transports menangani operasi tersebut menggunakan truk MAN TGA 41.660, sebuah raksasa jalan raya yang cukup kuat untuk mengangkut beban sebesar itu, bersama dengan trailer hidrolik Goldhofer 7 gandar khusus. Trailer ini bukanlah trailer biasa. Setiap porosnya dapat berputar secara independen, dan sistem hidroliknya mendistribusikan berat muatan secara merata untuk menghindari kerusakan aspal atau melebihi batas jembatan. Perjalanan dimulai pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut dan menempuh jarak 80 km. 80 km jalan pegunungan dengan tikungan tajam yang memaksa konvoi bergerak sangat lambat, terkadang kurang dari 5 km per jam. Tikungannya begitu tajam sehingga trailer harus melakukan manuver kompleks, bergerak maju dan mundur beberapa kali untuk mencapai sudut yang tepat. Kendaraan pengawal bergerak di depan untuk menghentikan lalu lintas di setiap persimpangan, setiap perempatan, setiap bagian yang sempit. Keamanan dan efisiensi transportasi selalu dipastikan oleh tim teknisi yang memantau setiap poros, setiap roda, setiap gerakan melalui layar yang dipasang di kendaraan pendukung. Ketika TESMET akhirnya mencapai tujuannya, siap untuk menghadapi medan berbatu yang memang dirancang untuknya, tim transportasi dapat menghela napas lega. Jalan telah menjinakkan si monster, tetapi pada akhirnya jalanlah yang menyerah. Sekali lagi, logistik telah mengalahkan medan. Bilah turbin, angin sepanjang 63,5 meter, perjalanan menuju masa depan di Polandia. Sungguh mengesankan melihat bilah-bilah turbin angin yang sangat besar diangkut ke tujuan mereka di Polandia.
Ini bukan hanya tantangan teknis, tetapi juga kisah tentang masa depan energi terbarukan yang semakin berkembang di negara Eropa Tengah ini. Setiap bilah sepanjang 63,5 meter, lebih panjang dari lapangan sepak bola dan beratnya beberapa ton. Mengangkutnya bukan sekadar memuatnya ke truk dan langsung berangkat. Ini adalah operasi yang membutuhkan ketelitian milimeter dan perencanaan selama berminggu-minggu. Taek Transport memungkinkan prestasi luar biasa ini dengan memindahkan 3 bilah ini sejauh lebih dari 70 km dari Estresel ke Seopolskie. Setiap bilah yang terbuat dari material komposit agar seringan mungkin, namun cukup kuat untuk menahan angin badai, juga sangat rapuh selama pengangkutan. Getaran yang berlebihan, benturan, gerakan yang salah, dan bilah tersebut dapat retak, merusak komponen yang harganya ratusan ribu euro. Konvoi bergerak dengan kecepatan berjalan kaki, dengan kendaraan pengawal di depan untuk menghentikan lalu lintas di setiap persimpangan. Bilah-bilah turbin yang ditahan oleh struktur khusus yang memungkinkan mereka untuk diarahkan mengikuti lekukan jalan, bergoyang lembut tertiup angin, seperti sayap raksasa yang sedang tidur. Di bagian yang paling sempit, di mana jalan menyempit menjadi hampir seperti jalan setapak, para pengemudi harus bermanuver dengan presisi yang sangat tinggi. Terkadang mereka akan bergerak maju beberapa meter, lalu mundur, lalu maju lagi, menyesuaikan sudut sentimeter demi sentimeter agar ujung bilah tidak menabrak pohon atau tiang listrik. Akhirnya, setelah berjam-jam menegangkan, bilah-bilah turbin mencapai tujuannya, siap untuk diangkat ke puncak menara turbin angin dan mulai menghasilkan energi bersih. Sebuah perjalanan epik bagi sekelompok musisi yang akan menghabiskan 20 tahun berikutnya, melakukan tur tanpa lelah, mengubah angin menjadi listrik untuk ribuan rumah. Perjalanan terakhir, Tupolev 154, perpisahan sepanjang 400 km. Sebuah legenda sejati di udara melakukan perjalanan terakhirnya melalui darat. Tupolev Tu-154, pesawat bermesin 3 ikonik yang selama beberapa dekade menjadi tulang punggung penerbangan komersial dan militer di Blok Timur, dan yang pernah membawa Presiden Ceko Václav Havel menyelesaikan perjalanan terakhirnya dari pangkalan udara militer Praha ke Beli ke Museum Kunovice. Rute hampir 400 km itu menarik perhatian ribuan orang yang berjejer di sepanjang jalan untuk menyaksikan raksasa penerbangan Cekoslowakia itu lewat. Perusahaan Universal Transport, setelah lebih dari setahun persiapan, mengatur transfer tersebut seolah-olah itu adalah operasi militer besar. Dan memang demikian, membongkar dan mengangkut pesawat sepanjang 40 meter dan berat 25 ton membutuhkan perencanaan yang cermat. Sayap, mesin, dan badan pesawat dibongkar dengan presisi bedah. Setiap sekrup diberi label, setiap kabel dilepas mengikuti protokol yang ketat. Kemudian, setiap bagian ditempatkan di atas truk khusus, diamankan dengan tali pengikat yang mampu menahan gerakan apapun. Badan pesawat tanpa sayap itu menyerupai ikan perak besar yang bergerak perlahan di sepanjang jalan raya, dikawal oleh puluhan kendaraan. Di jembatan dan jalan layang, orang-orang mencondongkan tubuh untuk memotret momen bersejarah itu. Mereka yang lebih tua ingat pernah melihat pesawat yang sama melayang di langit di masa muda mereka, ketika terbang masih merupakan hak istimewa dan misteri. Tupolev tidak akan pernah lepas landas lagi, tidak akan pernah lagi menghiasi awan, tetapi perjalanan ini menandai tonggak penting dalam sejarah penerbangan Cekoslowakia dan dalam ingatan mereka yang melihatnya terbang selama beberapa dekade. Penerbangan terakhir meluncur di atas tanah untuk raksasa yang pantas mendapatkan perpisahan yang layak. Tiang kimia setinggi 52 meter, manuver presisi. Di Republik Ceko, pengangkutan tiang kimia setinggi 52 meter merupakan proyek khusus yang ditandai dengan keterlibatan para ahli dan penggunaan peralatan canggih. Universal Transport Prague, sebuah perusahaan dengan pengalaman puluhan tahun dalam menangani muatan berukuran besar, menggunakan konvoi trailer multigandar dengan kemudi independen pada setiap roda. Teknologi ini, yang tampak seperti berasal dari pesawat ruang angkasa, memungkinkan setiap roda berputar secara otonom, memberikan kemampuan manuver yang luar biasa pada tikungan tajam dan medan yang kompleks. Tiang tersebut, sebuah struktur baja silindris kolosal yang ditujukan untuk pabrik kimia,
bergerak perlahan di sepanjang jalan sekunder, menghindari tiang, rambu lalu lintas, dan bangunan yang seolah-olah ingin menghalangi jalannya. Pada tikungan paling tajam, di mana radius putaran tidak cukup untuk kendaraan konvensional, trailer-trailer tersebut bergerak seperti roda rantai, dengan roda belakang berputar berlawanan arah, dengan roda depan untuk mengurangi sudut yang diperlukan. Rasanya seperti menyaksikan hewan prasejarah menggerakkan ekornya untuk menjaga keseimbangan. Kombinasi tim pengemudi berpengalaman, beberapa di antaranya memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam jenis operasi ini, dan teknologi canggih kendaraan dengan sensor dan kamera di setiap titik kritis, mengubah tugas yang tampaknya mustahil menjadi misi yang berhasil. Konvoi tiba di tujuannya tanpa satupun kerusakan, menegaskan kembali kemampuan Universal Transport dalam menangani muatan berukuran besar. Kemenangan lain dari logistik atas geografi. Konvoi ke Pančevo. 2 kolom. Raksasa. Melintasi perbatasan. Anda akan terkesima dengan perjalanan luar biasa. Nosrety Special Transport ke Pančevo, Serbia. Sebuah konvoi yang terdiri dari 11 kendaraan berangkat dari pabrik di Republik Ceko menuju pelabuhan Bratislava, memulai misi pengangkutan peralatan kimia raksasa ke pabrik gula di Pančevo. Namun ini bukanlah pengangkutan biasa. Bayangkan 2 kolom kimia kolosal, satu setinggi 55 meter dan berat 156 ton, yang lainnya setinggi 53 meter dan berat 120 ton, dipasang di atas trailer THP khusus dengan meja putar Goldhofer. Meja putar ini memungkinkan muatan untuk diarahkan di sekitar tikungan tanpa seluruh konvoi harus berputar, secara drastis mengurangi ruang yang dibutuhkan untuk manuver. Semua ini ditarik oleh kendaraan-kendaraan tangguh seperti Mercedes-Benz Arocs, Actros, dan truk MAN dengan total berat konvoi 216 ton. Tidak diragukan lagi, parade mesin-mesin besar yang mengesankan itu menarik perhatian kemanapun ia pergi. Pengangkutan yang dilakukan oleh heavy load dari Republik Ceko ke Slovakia ini merupakan proyek yang penuh tantangan. Muatan yang dibagi menjadi 2 bagian masing-masing seberat 57 dan 45 ton membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang sangat profesional. Karena dimensinya yang sangat besar dan beratnya, rute tersebut membutuhkan izin khusus dari setiap negara, wilayah, dan kota madya yang dilaluinya. Otoritas lokal harus menyetujui setiap kilometer, setiap tikungan, setiap jembatan. Di beberapa tempat, perlu dilakukan penguatan sementara pada struktur untuk memastikan struktur tersebut dapat menahan beban. Jenis operasi ini meletakkan dasar bagi perusahaan untuk terus mengembangkan solusi transportasi khusus di masa depan. Setiap perjalanan yang sukses adalah pelajaran yang dipetik, pengetahuan lain yang akan memungkinkan muatan berikutnya, mungkin bahkan lebih besar untuk juga mencapai tujuannya. Mammoth Angkatan Darat Jerman, SLT Mammoth Lenggan Baja NATO. Tampak seperti binatang buas lapis baja sejati, SLT Mammoth adalah kendaraan penarik terkuat Angkatan Darat Jerman. Ini bukan truk biasa. Ini adalah benteng di atas roda yang dirancang untuk misi yang sangat spesifik, memindahkan tank terberat NATO kemanapun dibutuhkan. Dilengkapi dengan mesin 680 tenaga kuda, ia dapat menarik trailer yang membawa tank Leopard 2 atau Puma dengan berat hingga 70 ton. Namun Mammoth lebih dari sekadar kekuatan mentah. Ia memiliki winch 20 ton untuk operasi darurat, mampu menarik kendaraan apapun yang terjebak keluar dari lumpur, bahkan mamut lain jika perlu. Kabin ber-AC dengan kursi ergonomis memastikan kenyamanan awak bahkan pada misi terpanjang yang dapat berlangsung selama berhari-hari melintasi separuh Eropa. Sistem komunikasi dan navigasi sama dengan yang digunakan pada tank yang diangkutnya, memungkinkan integrasi yang mulus dengan unit tempur. SLT Mammoth bukan hanya kendaraan, itulah lengan baja yang memungkinkan angkatan bersenjata untuk menggerakkan raksasa tempur, memberikan dukungan senyap setelah setiap misi. Tanpanya, tank-tank terberat akan terbatas di sekitar pangkalan mereka, tidak dapat dengan cepat dikerahkan ke tempat yang dibutuhkan. Melihatnya melaju di sepanjang jalan raya dengan tank Leopard 2 di belakangnya adalah pemandangan yang patut dihormati. Deru mesinnya, berat muatannya, kepercayaan diri yang ditunjukkannya saat bergerak, semuanya menunjukkan kekuatan, kemampuan, dan rekayasa yang didorong hingga batas maksimal untuk melayani pertahanan suatu negara.
Kereta api yang mirip ular, Cajon Pass di California. Sebuah adegan yang langsung diambil dari film. Sebuah kereta api raksasa meluncur, menuruni lereng gunung seperti ular baja, berkelok-kelok tanpa henti di sepanjang lereng gunung. Cajon Pass di California menghubungkan Victor Valley dengan wilayah San Bernardino dan merupakan salah satu jalur kereta api paling spektakuler dan padat lalu lintas di Amerika Serikat. Di sini, dua raksasa kereta api, BNSF dan Union Pacific, bersaing dalam operasi yang mencakup ratusan meter dengan kereta barang yang tampaknya tak berujung. Di medan yang curam dan berkelok-kelok ini, pada ketinggian lebih dari 1.000 meter, setiap perjalanan adalah pertempuran sejati melawan gravitasi dan alam liar yang tak terkendali. Lokomotif, seringkali beberapa sekaligus, meraung dengan susah payah saat mereka mendorong dan menarik deretan gerbong barang yang tampaknya tak berujung. Kereta api, dengan lebih dari 100 gerbong, perlahan mendaki lereng. Asap knalpot dari mesin diesel mereka bercampur dengan udara pegunungan yang segar. Dan seolah itu belum cukup, semuanya menjadi lebih menegangkan ketika kereta militer tiba dengan muatan peralatan berat dari benteng Irwin di dekatnya. Tank, kendaraan lapis baja, artileri, semuanya diangkut dengan gerbong datar, dijaga oleh tentara yang mengawasi muatan. Rel kereta api yang diukir di bebatuan gunung, menempel di lereng bukit seperti pagar balkon yang tergantung di atas jurang. Di bawah, lembah membentang bermil-mil. Di atas, langit tampak dalam jangkauan. Kereta api dalam bentuk terbaiknya, di mana teknik dan alam bertarung setiap hari, dan di mana umat manusia sekali lagi menunjukkan kemampuannya untuk menaklukkan medan yang paling ganas. Truk pengangkut cat 793 F200 50 ton di bawah cahaya bulan di Slovakia. Pengangkutan truk pengangkut tambang Caterpillar 793F di Slovakia merupakan demonstrasi kemampuan sejati dalam logistik pengangkutan ultra berat. Dengan berat 250 ton dan tinggi hampir 6 meter, ini adalah salah satu operasi paling kompleks yang pernah dilakukan di wilayah tersebut. Raksasa kuning ini, yang dirancang untuk mengangkut biji di tambang terbuka terbesar di dunia, harus dipindahkan di jalan konvensional, tugas yang tidak dirancang untuknya. Operasi ini membutuhkan koordinasi yang tepat antara pengemudi khusus, sistem penarik hidrolik multigandar, dan kendaraan pemandu. Operasi dilakukan pada malam hari untuk meminimalkan gangguan, lalu lintas dan meningkatkan keselamatan. Di bawah cahaya bulan, konvoi tersebut menyerupai iring-iringan raksasa yang tidur dan bergerak diam-diam. Medan dengan tikungan tajam, tanjakan curam, dan kondisi cuaca yang berubah-ubah menambah kesulitan pada perjalanan yang menantang ini. Di beberapa bagian, jalan hampir tidak cukup lebar untuk konvoi, dan ban trailer hanya berjarak beberapa sentimeter dari tepi aspal. Jalan pegunungan memaksa mereka untuk mengurangi kecepatan lebih jauh lagi, dengan mesin meraung saat mendaki dan rem berdecit saat menuruni bukit. Raksasa kuning itu bergerak perlahan di bawah sinar bulan, dikawal oleh selusin kendaraan yang memantau setiap persimpangan, setiap penyeberangan, setiap potensi rintangan. Ketika matahari terbit, setelah malam yang menegangkan penuh manuver, Caterpillar tiba di tujuannya, siap untuk memulai pekerjaan di tambang. Sebuah operasi malam hari yang disaksikan oleh sedikit orang, tetapi akan tercatat dalam sejarah logistik Slovakia sebagai tonggak sejarah dalam rekayasa transportasi. Kita telah melihat Derek mengangkat sejarah dengan ketelitian seorang ahli bedah, ekskavator berenang di sungai yang deras, bor memecah batu dengan getaran yang luar biasa, dan kendaraan pengangkut menentang logika dengan memindahkan muatan yang lebih besar daripada jalan yang mereka lalui. Setiap operasi ini merupakan bukti kemampuan manusia untuk mengatasi keterbatasan, untuk membayangkan solusi di mana orang lain hanya melihat masalah, untuk membangun, memindahkan, dan mengangkat hal-hal yang tampak mustahil.